SMK Negeri 2 Donorojo atau SMK Duado terletak di Dusun Kerajaan, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, kurang lebih sekitar 500 meter ke arah barat dari 0 km Desa Kalak. SMK Duado hanya berjarak 3 km dari objek wisata Pantai Klayar yang terkenal dengan pesona seruling lautnya. SMK Duado merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di bawah binaan Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim yang memiliki 3 konsentrasi keahlian dengan tujuan masing-masing jurusan: agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP, pencetak agripreneur, QC, dan worker handal di bidang industri pangan dan pengolahan hasil pertanian. Akuntansi dan keuangan atau AK, mencetak tenaga accounting yang handal dan berdedikasi. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau TJKT, mencetak teknisi komputer jaringan dan sistem administrator jaringan. Perkenalkan, saya Farida dari SMK Negeri 2 Donorojo. Setahun sudah Laskar Kaizen Duado mengikuti program Kaizen Girls to School, program yang telah diselenggarakan oleh PT Toyota Astra Motor terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama telah selesai diikuti, yaitu membuat Kaizen proposal. Tentunya banyak pengalaman yang telah dilewati. Berikut adalah video testimoni dari Laskar Kaizen Duado selama mengikuti program Kaizen Girls to School fase 1. Selamat menyaksikan. Mendapatkan informasi bahwa saya terpilih menjadi salah satu tim dari Kaizen Duado, tentu saja yang pertama kali saya rasakan adalah saya merasa bangga karena di antara beberapa personil di sini saya dipilih untuk diberikan amanah menjadi salah satu tim. Jadi kebanggaan yang pertama, yang kedua senang sekali karena saya pasti akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru dan juga teman-teman baru, tim yang baru dan juga ilmu-ilmu baru. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada beban di sana atau tanggung jawab, tentunya lebih ke tanggung jawab yang besar yang harus saya jalankan. Jadi di sini pasti akan ada tantangan-tantangan baru. Budaya perbaikan atau budaya Kaizen di Duado itu diterapkan yang pertama melalui pembelajaran yang pertama kali didapat, yaitu dengan sadar akan adanya masalah. Jadi karena banyak sekali permasalahan dan kami dalam tim itu sudah menentukan bahwa masalah mana yang akan kami selesaikan terlebih dahulu. Jadi kami menyadari adanya masalah dan yang paling urgent untuk diselesaikan adalah permasalahan di lab TEVA. Sehingga tim melaksanakan tugas untuk mengecek kondisi lab TEVA dan mencatat serta mendata masalah-masalah apa saja yang ditemui di dalam lab TEVA itu untuk kita perbaiki bersama di dalam Kaizen tersebut. Motivasi atau penyemangat kami sebetulnya dalam berkaizen atau terus menerapkan kaizen di sini karena yang pertama ilmunya yang begitu luar biasa. Jadi kami sadar akan adanya ilmu perbaikan yang begitu luar biasa sehingga kami harus menjalankan ini untuk sekolah kami. Kemudian yang kedua, dengan adanya kemampuan bernalar kritis di sini, jadi kami setiap hari itu selalu dilatih untuk berpikir kritis, untuk berpikir logis dan seterusnya. Jadi tidak ada hari tanpa berdebat ya, tidak ada hari tanpa berdebat di antara tim kami di sini. Dan disitulah kami menemukan nuansa bahwa ternyata dengan adanya Kaizen itu selain kita dilatih untuk menjadi lebih baik, kita juga dilatih untuk berpikir yang kritis dan bagaimana caranya berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih sistematis. Artinya kami benar-benar dilatih untuk bagaimana caranya memecahkan masalah dengan sistematis atau problem solving kami begitu terasa. Jadi selain berpikir kritis, kami juga dilatih untuk menyelesaikan permasalahan dengan sistematis atau problem solving yang begitu sistematis. Dalam menjalankan Kaizen tentu tidak pernah kami berjalan dengan mulus begitu saja. Jadi pasti terdapat kendala di antara kami. Di antaranya yang pertama untuk menyatukan jadwal yang begitu sulit sehingga akhirnya kami hanya bisa berjumpa di akhir pekan untuk bisa bersama-sama berdiskusi
bisa dilakukan secara Zoom meeting karena kami harus secara daring, dari yang satu dari rumah, yang satu dari sekolah, dan seterusnya. Kemudian biasanya ketika kami menemui permasalahan di dalam SGA kami, itu kami bisa berdiskusi antar SGA. Jadi kami membuat tim khusus atau mungkin komunikasi khusus dengan Zoom meeting seperti itu dari antar SGA. Dan yang terakhir, ketika kami sudah benar-benar tidak mampu memecahkan permasalahan, maka kami akan meminta bantuan kepada tim Toyota Aska Motor untuk melakukan help desk seperti itu. Saat terpilih jadi tim Kaizen, yang pasti senang dan juga bangga juga, walaupun awalnya belum tahu seperti apa sih Kaizen itu, tapi ketika sudah sedikit memahami Kaizen itu apa, yang pasti ya mau tidak mau harus siap beraksi. Momen yang menarik saat ikut training tentu aja ingin menang kuis sih, ya, tapi bukan cuma itu. Yang jelas ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat itu termasuk ilmu baru buat saya, sehingga menarik. Kemudian juga pakar-pakar yang pematerinya itu merupakan pakar yang luar biasa lah. Jadi mereka adalah pakar di bidangnya. Jadi sangat menarik. Gimana Duado menerapkan Kaizen? Yang pertama mesti sadar akan adanya masalah yang pertama ya. Kemudian kita juga bersama tim mengamati kondisi di TEVA, karena yang berdasarkan petunjuk Ibu Kepala Sekolah, jadi yang akan kita garap itu adalah awalnya adalah TEVA. Kemudian menemukan masalah yang jelas, menemukan masalah apa yang akan kita angkat berdasarkan diskusi dari apa yang membuat saya semangat untuk mengikuti Kaizen ini. Yang jelas pertama dapat ilmu yang bermanfaat pastinya, kemudian yang kedua itu kita jadi bisa mengasah cara berpikir kritis dan bernalar kritis kita juga, kemudian yang jelas jadi sadar akan adanya masalah di sekitar kita. Kendala banyak sebenarnya, antara lain itu yang paling berpengaruh itu kendala bagaimana kita harus membagi waktu ya antara tugas kita mengajar dan juga tugas-tugas sampingan lainnya dengan mengerjakan Kaizen ini. Kemudian selain itu juga kendalanya ketika kita sudah buntu, bingung itu mau kemana, nah itu. Dan akhirnya pemecahannya yaitu kita berdiskusi dengan tim lain yang akhirnya berbuntut dengan kita bertengkar. Itu kendalanya. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat kita mengikuti Kaizen itu antara lain kita akhirnya membuat jadwal di akhir pekan bersama teman-teman SK lain, kemudian juga berdiskusi, tentunya berdiskusi dengan teman-teman SKA lain, dan juga kita mengikuti help desk itu. Jadi cara kita mengatasi kendala. Pastinya senang dong mendapatkan kepercayaan menjadi Laskar Kaizen Duado. Namun di sisi lain ada rasa was-was, takut susah menjalankan program ini, mengingat Kaizen itu asing bagi saya. Tetapi setelah saya googling bahwa Kaizen ini adalah salah satu filosofi Jepang yang bermakna perbaikan berkelanjutan, rasa was-was itu berubah menjadi rasa antusias. Sepertinya ini seru mengikuti Kaizen Goes to School. Saya tidak pernah absen sekalipun untuk mengikuti training ini. Bahasa Jawanya eman untuk ditinggalkan, karena materinya sangat bermanfaat dan disampaikan secara ringan dan mudah difahami. Pada saat saya bersama tim memasuki ruang lab TEVA dan kemudian kami melihat sekelilingnya, nah di situ kami menemukan kondisi real tidak sama dengan kondisi idealnya. Dalam arti ada masalah. Masalah yang kita temukan ini sangatlah banyak. Namun, semua masalah ini tidak mungkin kami selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, kami melakukan pendataan secara akurat sebagai dasar kami untuk menentukan masalah mana yang kami jadikan prioritas
untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Yang membuat saya bersemangat adalah ilmu yang kami dapatkan tidak hanya bermanfaat untuk sekolah, tetapi ini juga bisa diterapkan di semua kehidupan. Saya merasa program ini step by stepnya telah dipersiapkan sehingga hampir sempurna. Dan yang membuat saya juga senang adalah saya sering memenangkan kuisnya. Kendala yang kita hadapi yang pertama itu adalah waktu. Karena kita bekerja secara tim dan kita memiliki kesibukan yang berbeda-beda, terkadang kita sulit menemukan waktu yang sama untuk kita berkumpul. Yang kedua, kami sering berbeda pemahaman, sehingga ini memicu perdebatan yang sangat panjang. Yang ketiga, karena sekolah kami berada di pegunungan, sinyal sangatlah sulit. Untuk mengatasi kendala yang kami hadapi, yaitu yang pertama tentang waktu, karena kami mengalami kesulitan untuk menyamakan waktu di hari Senin sampai Jumat, maka kami menggunakan hari libur yaitu Sabtu dan Minggu untuk berkumpul. Dan kalau sinyal benar-benar bersahabat, maka kami akan menggunakan media Zoom untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Yang kedua, kalau kita menghadapi ketidakfahaman kami terhadap Kaizen ini, maka kami menggunakan fasilitas helpdesk dari tim NKGTS PT Toyota Astra Motor. Kami sangat terbantu di sini dan saya berterima kasih kepada para tim yang begitu sabarnya menghadapi pertanyaan kami sehingga kami benar-benar paham. Saya bangga terpilih menjadi tim Kaizen karena dengan mengikuti kegiatan ini saya akan memperoleh ilmu yang baru, pengalaman baru, tim baru yang membuat saya bersemangat berkaizen. Kaizen yaitu budaya Jepang yang mana terkenal akan kedisiplinannya. Pesan saya setelah mengikuti Kaizen yaitu mendapatkan pengalaman baru dalam menghadapi masalah yang benar-benar dicari akar masalahnya. Yang tepat bukan jump to solution. Ketika Ibu Kepala Sekolah memberikan mandat kepada saya sebagai koordinator kegiatan Kaizen Good School, yang terbersih dalam pikiran saya adalah apakah saya mampu, apakah saya bisa bekerja sama dengan 20 anggota SGA. Berbekal rasa ingin tahu yang besar terhadap kegiatan Kaizen ini nanti seperti apa, akhirnya terbentuklah tim Kaizen 2Do yang terdiri dari 1 instruktur, 4 leader, dan 16 siswa-siswi sebagai anggota SGA. Tahapan-tahapan kita lalui. Setiap Sabtu kita mengikuti webinar dari rumah masing-masing, karena Sabtu itu SMK kami tidak ada proses KBM. Jadi kegiatan webinar yang diadakan setiap Sabtu oleh tim Toyota Astra itu kita ikuti dari rumah masing-masing. Akhirnya kami bisa menyusun 4 proposal dengan tema yang berbeda-beda, tetapi semua proposal itu fokusnya untuk perbaikan
bengkel Teva APHP. Karena kami melihat langsung ke lokasi, nyatanya di lab APHP itu masih banyak hal yang harus diperbaiki. Setiap SGA menentukan tema yang berbeda, difokuskan pada pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di lab Teva APHP. Saya wajib berbangga hati bahwa akhirnya SMK Negeri 2 Donorojo yang menyelesaikan 4 proposal SGA-nya masuk dalam 5 proposal terbaik. Mengingat sekolah kami adalah sekolah yang kecil, sekolah yang jauh dari kota, sekolah yang sulit sinyal, bisa membuktikan bahwa kami bisa juga berprestasi. Tinggal nanti dalam pelaksanaan proposal tersebut untuk implementasinya kita membutuhkan semangat yang luar biasa dari masing-masing SGA. Kami masih terus berharap bahwa tim Toyota Astra selalu mendampingi kami dalam mengimplementasikan proposal SGA kami, sehingga kami bisa menerapkan Kaizen ini di Teva dan kemudian bisa ditularkan ke jurusan lain selain APHP. Atas nama Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Donorojo, saya selaku koordinator mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Toyota Astra atas ilmu yang sudah dibagi ke kami. Kami akan mencoba menerapkan Kaizen ini dengan baik, terus berkelanjutan, sehingga kami mendekati kata sempurna, meskipun tidak ada yang sempurna. Demikianlah video testimoni dari Laskar Kaizen 2Do. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.